Jadi Contohnya, pengembangannya mengikuti permasalahan yang dihadapi. nah, contohnya, Gitu, Pak. Contohnya di dinas kan lembaga-lembaga itu kan berbeda ya Pak. Ada yang misalnya di bidang lingkungan atau misalnya pemerintahan. Mungkin masalahnya juga berbeda Pak. hmm, hmm, Mungkin dalam menghadapinya itu pengembangannya berbeda mungkin ketika di dinas lingkungan atau di pemerintahan permasalahannya akan berbeda. Jadi untuk mengembangkan sistemnya juga pasti berbeda Pak. oke, semuanya sepakat ya. Ada yang sepakat, Mas Zulkarnain? Kalau saya, Ya, saya lebih ke yang ini belum bisa memberikan pendapat. ya gimana? Kedengaran? Belum. Suaranya nggak jelas ya? Dengar suaranya? Kedengeran Pak? Nah, jadi itu gambaran besarnya. Jadi ada cataloging, kemudian ini contoh, ini contoh agak lama. Ini saya ambil dari Singapura. Jadi menarik ini misalnya. Ini portal lama Singapura yang dibuat sangat sederhana. Ini mirip Google Search. Kemudian ini akan diarahkan ke layanan yang sesuai dengan siapa penggunanya. Kalau Anda lihat di atas, itu ada government, kemudian ada citizen, ada businesses, ada non-resident. Ini adalah kumpulan-kumpulan layanan yang dikelompokkan berdasarkan siapa penggunanya. Nah, jadi dengan cara demikian, pengguna bisa mengetahui dengan mudah, menavigasi dengan mudah, di mana dia dapat menemukan informasi atau menemukan layanan yang dibutuhkan. Ini sederhana, tapi untuk mengelompokkan informasi dan layanan kepada kelompok-kelompok pengguna yang berbeda ini juga menantang. Jadi ada klasterisasi, ada grouping, pengelompokan. Nah, bisa jadi pengelompokan ini juga berubah sepanjang waktu. Karena jadi ada kelompok-kelompok spesifik yang perlu dilayani. Ini contoh, jadi cataloging saja itu memerlukan pemikiran yang agak lumayan. Tidak asal menampilkan informasi yang sulit ditemukan atau sulit diakses atau sulit dinavigasi. Nah, tantangannya apa? Kalau kita lihat, dalam tahapan cataloging ini tantangannya adalah alokasi sumber daya. Kenapa? Karena di lapangan tiap unit, tiap dinas, tiap departemen atau tiap kementerian itu membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda. Nah, ini ketika Anda misalnya menjadi pengambil kebijakan, menjadi konsultan, nah ini perlu diperhatikan. Katakanlah dinas kominfo misalnya, agak berbeda misalnya. Jadi kalau dipukul sama rata agak susah juga. Nah, ini baru tahap awal untuk cataloging, tantangannya. Kemudian yang kedua adalah tantangan untuk mengelola informasi yang ada. Informasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga selalu mutakhir, lengkap, bisa menjadi rujukan dan yang lain-lain. Ini juga membutuhkan konsistensi, membutuhkan keseriusan. Nampaknya akan sulit. Seperti yang pernah saya sampaikan di kelas, misalnya, kalau Anda bepergian ke luar kota Anda mencari informasi destinasi wisata misalnya, ternyata bukan informasi dari situs pemerintah yang Anda percaya, tapi dari situs-situs yang lain. Nah, ini sebagai indikasi bahwa informasi dalam situs pemerintah itu sangat. Kemudian untuk tantangan organisasional, ini juga beragam. Dua di antaranya adalah ini,
menentukan siapa bertanggung jawab atas apa. Karena kalau kita buat tanggung jawab semuanya nanti nggak jalan. Harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang mengelola infrastruktur, fisik, server, dan lain-lain, siapa yang mengelola informasi, siapa yang berhak mengirim berita, siapa yang berhak menyetujui berita muncul di layar atau di web, dan sebagainya, itu menjadi penting. Kalau Anda berpikirnya hanya organisasi kecil mungkin tidak ada masalah, tapi ketika organisasi itu melibatkan banyak orang, banyak unit, maka itu menjadi sangat penting. Orkestrasi yang harus dibangun. Termasuk juga misalnya mengirim atau membalas email, itu juga tidak selalu mudah. Anda pernah mengemail di sebuah lembaga dan tidak pernah terbalas sampai sekarang? Sangat mungkin. Nah, karena ini juga perlu didelegasikan dengan tepat siapa yang bertanggung jawab melakukan apa. Ini katalognya. Kemudian dalam level selanjutnya, transaction atau transaksi, nah di sini ada yang namanya fitur yang memungkinkan interaksi di sini nih. Ini menjadi penting. Menjadi penting. Kenapa? Ketika kita ingin menyediakan layanan yang mulus, tidak bergangguan untuk semua pengguna. Ini ada Oke. Nah, dalam transaksi ini kita bisa lihat tantangannya. Misalnya dalam sisi teknis, teknologi, ini siapa? Apakah orang sendiri, apakah melibatkan orang lain? Kemudian dari sisi integrasi, bagaimana misalkan dengan sistem-sistem warisan, legacy, bagaimana dengan keamanannya, ini menjadi tantangan untuk level transaksi. Nah, sebagai yang kita lakukan ini kan sebenarnya levelnya ini transaksi, kalau kita kontekstualisasi ke bidang pemerintahan. Saya tidak tahu, Anda merasa nyaman nggak kuliah seperti ini ya? Anda lebih suka kuliah ketemu di kampus atau yang seperti ini kira-kira kalau ditanya? Di kampus. Mas Rofi di kampus? Hah? Iya, Pak. Ini darurat kan? Iya, Pak. Mbak Husnul juga sama? Ya. Ini contoh. Dan ini tantangan. Kenapa? Sebagai contoh gini. Sekarang kita cek di lapangan bagaimana respon mahasiswa untuk kuliah daring misalnya. Ternyata tidak semuanya menyenangkan. Satu, boros kuota internet. Dua, misalnya ternyata banyak tugas. Anda suka tugas nggak? Kalau mau suka tugas, saya kasih tugas hari ini nanti ya. Namanya kelas lain sudah banyak tugas kan? Anda ini ya, mute semua ya. Ini ada masalah teknis sedikit. Nah, kemudian dari sisi organisasi ini juga ada masalah terkait dengan misalnya memenuhi permintaan dari pengguna atau mendesain antarmuka yang pas untuk sistem yang sedang dikembangkan. Belum lagi masalah biaya juga tidak salah. Ini kira-kira tantangan di level transaksi. Kemudian kalau kita lanjut,
dari sisi vertical integration atau integrasi vertikal, ini fokusnya pada transformasi layanan. Bagaimana proses-proses yang ada itu bisa diotomasi dan juga bisa didigitalkan dan diintegrasikan. Karena vertikal berarti kita berpikirnya adalah antar kantor, antar unit, antar agensi pemerintah yang berbeda tingkatan. Seperti misalnya sekarang dari puskesmas, kemudian ke dinas tingkat kota atau kabupaten, kemudian ke dinas kesehatan provinsi, sampai ujungnya misalnya sampai Kementerian Kesehatan. Ini contoh integrasi. Secara sekilas seperti itu tantangannya. Tantangannya adalah menuju antar unit, kemudian kompatibilitas data, dan yang menarik lagi ini adalah legacy system. Ini terutama untuk konteks di mana sistem lama itu sudah ada. Legacy system ini nampaknya untuk negara yang sudah untuk unit pemerintahan yang sudah cukup maju, ini selalu ada, hampir selalu ada. Dan bagaimana ini diintegrasikan, itu menarik, sekaligus menantang. Anda tahu misalnya kalau sekarang saya tanya ke Anda, kira-kira sistem besar yang dipakai di banyak perusahaan dunia itu dibangun dengan bahasa pemrograman apa? Ada yang tahu kira-kira? Ternyata bukan bahasa pemrograman yang saat ini Anda ketahui. Anda pernah dengar kata-kata COBOL ya? Pernah, Pak. Nah, itu yang masih dipakai sampai hari ini. Karena untuk sistem yang besar, itu untuk mengkode ulang juga tidak selalu mudah. Nah, sehingga kadang sekarang dalam beberapa kasus ditemukan misalnya permintaan developer untuk bahasa-bahasa zaman dahulu. Karena tidak selalu mudah dimigrasikan ke bahasa yang baru. Nah, itu juga menantang kalau kita bicara dari integrasi vertikal. Nah, terus kemudian dari sisi organisasional, nah ini juga masalah mau nggak berbagi data, mau tidak berbagi informasi, ini juga penting. Ini menjadi isu ketika dalam konteks ada unit organisasi yang ingin menjadi penjaga gawang informasi. Dia tidak mau berbagi. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin. Karena kalau kita lihat korupsi macam-macam kan gara-gara itu. Jadi satu orang punya kuasa, punya kata akhir untuk banyak kebijakan, kemudian dia menjadi penjaga informasi, penjaga gerbang. Tidak lewat saya tidak mungkin. Itulah kenapa misalnya muncul ada penyuapan dan lain-lain. Nah, ini menantang. Kemudian ketika ini sudah terjadi, level selanjutnya adalah integrasi horizontal. Nah, ini berbeda dengan tadi yang sifatnya bertingkat. Ini adalah antar unit. Nah, di sini harusnya bisa memfasilitasi one stop shopping. Berhenti sekali, masuk ke satu portal, bisa belanja atau menggunakan semua fitur yang ada. Nah, one stop shopping ini kan Anda bayangkan seperti di mall yang lengkap lah. Anda datang sekali, Anda bisa beli apa saja yang Anda butuhkan. Ini one stop shopping. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah integrasi basis data yang berbeda-beda. Ini tidak selalu mudah, dan sekarang kalau Anda tahu di lapangan juga ditemukan banyak layanan bagaimana mengintegrasikan antar basis data yang berbeda. Tepatnya antar DBMS yang berbeda. Misalnya Oracle digabungkan atau disambungkan dengan MySQL misalkan, atau dengan Postgre misalnya, atau dengan DB2 misalnya. Ini contoh, tidak selalu bisa mudah dikomunikasikan. Kemudian yang lain adalah kebutuhan yang berbeda-beda antar fungsi atau agensi pemerintah. Nah, ini juga perlu diselesaikan.
Lagi-lagi ini tidak mudah karena seringkali masalahnya non-technical. Ini technical, betul, tapi faktor non-technicalnya ini menjadi penting, yaitu terutama adalah ego sektoral ini. Dan ego sektoral itu hanya ada di Indonesia, istilah ego sektoral itu. Ini istilah Indonesia asli. Kalau Anda baca literatur internasional, namanya bukan ego sektoral, tapi adalah silo thinking. Jadi silo itu dulu tempat penyimpanan beras, nah itu terpisah. Jadi tidak mau terintegrasi, tapi terpisah antar unit. Tidak ada komunikasi di antaranya, dan itu menjadikan integrasi horizontal menjadi menantang. Yang lain lagi adalah bagaimana kuasa, kewenangan itu diberikan ke pihak lain. Ini juga sangat mungkin dibutuhkan dalam integrasi horizontal karena apa? Karena ada rekonfigurasi dari kewenangan. Nah, ini tahapan dan tantangan dari setiap tahapan dalam perkembangan e-government. Sebelum dilanjutkan, ada komentar? Silakan. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Belum, oke, belum. Udah hampir setengah jam lah ya. Nah, ini ada konsep penting yang ini dikenalkan salah satunya dulu oleh Tony Blair ketika menjadi Perdana Menteri Inggris, yaitu join up government. Nah, join up government ini adalah ide bagaimana layanan publik atau lembaga publik itu bisa memberikan layanan lebih baik dengan cara apa? Satu, dengan cara menghilangkan kontradiksi antar kebijakan. Nah, ini tidak selalu mudah. Tapi kalau ini bisa, pemerintahan yang menyatu, ini kontradiksinya menjadi hilang. Bagi contoh, sampai hari ini misalnya, masalah manajemen tanah, itu ada banyak peraturan atau undang-undang bahkan yang saling bertentangan, tidak sinkron. Dan itu sulit sampai hari ini. Bagaimana misalkan mengelola tanah ulayat atau tanah suku, itu tidak selalu mudah. Karena contohnya tanah itu bisa disertifikasi oleh individu atau lembaga yang punya legal entity. Itu bisa individu, tiap dari kita ini punya legal entity. Kemudian yang kedua adalah perusahaan atau lembaga yang berbentuk yang sudah namanya apa ya? Lembaga yang sudah berbentuk atau punya kekuatan hukum, contoh PT, CV, itu legal entity. Tapi ketika itu suku, maka suku itu tidak punya legal entity. Dia tidak bisa mensertifikatkan tanahnya. Nah, ketika tidak bisa disertifikatkan, maka tidak mungkin ada perpindahan hak, tidak mungkin ada komodifikasi tanah, tidak mungkin menjaminkan tanah ke bank, dan lain-lain. Itu contoh. Jadi ada kontradiksi dalam kebijakan yang berbeda-beda. Sampai hari ini masih masalah. Kemudian kalau pemerintahan itu bisa bergabung dengan baik, join up ini, maka sumber daya yang terbatas itu dapat digunakan dengan lebih baik. Bagi bayangan, Anda ke kabupaten kota seluruh Indonesia, mereka punya aplikasi yang mirip-mirip, dibuat sendiri-sendiri. Anda bisa bayangkan, kalau itu bisa dibuat mirip seperti yang pernah kita diskusikan di kelas, untuk SPSE misalkan, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Anda bisa bayangkan penghematan yang luar biasa. Satu sistem dimulai dibuat bareng-bareng, diperbaiki bareng-bareng, kalau ada kekurangan dikritisi bareng-bareng, nah itu menjadi luar biasa. Dan lagi-lagi, itu juga sampai hari ini masih menantang. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya joint up government, maka
ide-ide yang baik dan sinergi antar pemangku kepentingan ini bisa terjadi. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah membangun layanan yang lebih mulus, seamless, dan tidak fragmented. Nah, ini bisa diringkas bahwa ini akan memecahkan, 4 ini akan memecahkan 2 masalah di bawah ini. 2 masalah ini adalah masalah klasik yang sampai hari ini masih bisa kita temukan di lapangan dengan mudah. Pertama adalah masalah koordinasi. Kemudian yang kedua adalah masalah integrasi dan organisasi. Ini sampai hari ini Anda ke lapangan, 2 masalah itu masih sangat mudah ditemukan. Nah, dan ini ketika joint up governance bisa dijalankan, 2 masalah ini insya Allah pelan-pelan akan semakin kecil atau hilang. Nah, ada beberapa isu penting di sini. Yang pertama adalah terkait dengan akses universal. Bagaimana semua warga negara bisa mendapatkan akses yang mirip, yang serupa, yang setara. Nah, kemudian yang kedua, ini menarik. Jadi ketika akses itu tidak mudah diakses, tidak bisa mudah ketika layanan tidak mudah diakses, maka bisa jadi juga diperlukan intermediary, penengah. Penengah ini bisa macam-macam. Bisa konsultan misalnya, bisa layanan helpdesk, bisa petugasnya sendiri, atau bahkan bisa katakanlah warnet, operator yang bisa kita minta bantuan, Mas ini gimana caranya, Mbak ini bagaimana caranya, atau bahkan keluarga sendiri, ini juga intermediary. Anda bisa bayangkan ketika ibu bapak Anda sudah sepuh, tanpa pengetahuan, tanpa kapasitas teknis yang mencukupi, mengakses layanan pemerintah tentu akan sangat sulit. Dan Anda di rumah itu bisa menjadi intermediary. Nah, sehingga layanan itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan, diakses oleh semua yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah masalah privasi dan masalah kerahasiaan. Ini terkait dengan bagaimana data itu dikumpulkan, itu juga menantang, dan bagaimana itu dikelola. Pekan lalu kita misalnya punya contoh yang sangat mutakhir, bagaimana data pasien yang terinfeksi virus corona dibagikan secara publik, dan itu membuat pasien tersebut tidak nyaman. Nah, karena data pasien itu termasuk wilayah privat, tidak bisa dibagi secara publik, dan akhirnya muncul apa? Pasien dikasih angka 1, 2, 3. Dan saat ini yang dibagi secara publik adalah data pasien yang memang sudah diizinkan oleh keluarganya misalnya. Untuk keperluan tracing, pelacakan. Oh, pekan lalu dia ketemu siapa, ada di mana, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah isu terkait dengan bagaimana pemerintah dalam pengelolaannya itu menempatkan warga negara sebagai prioritas utama. Nah, ini menjadi penting. Karena apapun yang dilakukan itu harusnya adalah untuk kebermanfaatan bagi warga negaranya. Nah, ini isu-isu penting. Nah, tapi tadi kita baru bicara stage model dengan 4. Nah, ini ada banyak lagi model. Ada banyak lagi model. Bagi contoh, ini modelnya Moon. Ini dikeluarkan setahun setelah modelnya Lin dan Lee. Ini ada 5 tahapan, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari diseminasi informasi yang sederhana, ini one way communication, sampai partisipasi politis. Nah, konsep e-participation dan sebagainya ini bisa masuk di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu, Anda bisa baca. Kemudian yang kedua, modelnya Gartner, tahun 2000. Ini ada 4 juga, tapi dengan kategorisasi yang berbeda, mulai dari web presence, interaction, transaction, kemudian yang terakhir transformation.
Ada modelnya PBB. Ini ada 5, mulai emerging, enhanced, interaktif, transaksional, dan fully integrated present. Kemudian ada lagi model, nah ini yang dilakukan oleh peneliti yang papernya kita masukkan dalam referensi kuliah hari ini. Nah ini menggabungkan 1, 2, 3, 4, 5 model menjadi sebuah model, satu model dengan 2 sumbu kartesian, integrasi atau waktu, kemudian kompleksitas. Ini bisa dikelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, untuk detailnya Anda bisa komparasikan. Contoh misalnya M5. M5 ini paling tinggi, kita lihat. Ini modelnya dari Moon. Modelnya dari Moon. Nah, Anda bisa lihat modelnya dari Moon kira-kira yang apa tadi? Nah, ini bisa sebagai acuan Anda ketika Anda misalkan diminta pendapat, diminta saran bagaimana seharusnya mengembangkan layanan e-government yang bertahap. Nah, ini yang menarik. Jadi, yang tertinggi tadi adalah demokrasi elektronik di sini nih. Nah, kalau kita lihat, ini menurut saya tabel yang, grafik yang sangat menarik, mudah dibaca, tapi sekaligus inspiratif, memberikan inspirasi. Nah, di sini ada waktu, kompleksitas dipindah ke sini, yang tadinya di sini, di sumbu Y menjadi sumbu X, kemudian integrasinya. Kemudian ini manfaatnya, maaf. Ini manfaatnya. Kalau Anda lihat, di tahap-tahap awal, dari web present sampai transaction, tantangannya bersifat teknis, technological. Ini adalah masalah otomasi. Tapi semakin matang, semakin lama, semakin kompleks, tantangannya berbeda. Di sini dibutuhkan lompatan budaya, di sini dibutuhkan lompatan politis. Ini adalah tahapan transformasi. Tidak lagi otomasi yang itu sifatnya technical atau technological. Di sini sifatnya adalah transformasi yang membutuhkan perubahan budaya, yang membutuhkan political will. Tanpanya tidak mungkin misalnya ada e-demokrasi. E-demokrasi misalnya bagaimana pemerintah mau mendengarkan publik, bagaimana pemerintah mau menggunakan suara publik untuk referensi kebijakan, untuk pemodelan kebijakan, dan yang lain-lain. Nah, saya tutup dengan ini. Jadi sebagian besar studi itu melihat perubahan sebagai progresi atau perkembangan yang linear dan sederhana, di mana sistem yang baru itu didesain, diadopsi, dan dimodifikasi dalam tahapan atau dalam cara secara bertahap. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan dari Lieutenant dan Newman ini? Monggo kita diskusikan. Ada yang mau komentar? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang ini atau pertanyaan, Pak? Boleh pertanyaan, boleh tentang ini. Yang pertama pertanyaan dulu, Pak ya. Silakan, Mas Ibnu. Yang pertama itu kenapa, Pak? Kalau misalkan kita sudah tahu beberapa web kayak pelayanan publik itu kan yang baru berhasil kan kita bisa lihat seperti tadi, Pak, sistem pengadaan barang dan jasa, Pak. Itu yang sudah dapat terintegrasi dan itu Indonesia sudah bagus. Tapi kenapa kok misalnya pelayanan yang lain gitu, Pak, tidak bisa mengikuti jejaknya yang tadi pengadaan barang itu, Pak? Apa sih sebenarnya masalahnya yang ada di pemerintah itu? Kenapa mereka nggak bisa sulit berkoordinasi itu, Pak? Apakah kan sebenarnya mereka untuk
menganggarkan itu kalau dalam hal penganggaran mungkin lebih mudah gitu kan Pak. Uangnya ya bisa dibilang nggak terbatas gitu. Tapi apakah mereka tuh dalam membuat kebijakan itu dalam membangun sebuah sistem itu apakah mereka nggak menggunakan model ataupun metode gitu atau asal buat gitu aja Pak? Nah, Itu sih Pak Mas Ibnu pertanyaannya. pertanyaannya. Makasih Mas Ibnu. Jadi kalau sudah ada model, ada contoh, pertanyaannya kenapa praktek-praktek baik itu tidak diikuti kan? Kira-kira gitu kan? Ya Pak. Ada yang mau menjawab? Mas Kurniawan, Mbak Devi, Mas Julrijan, Mas Rofi, Mbak Afifah, Mas Agus. Ada yang mau bergabung di diskusinya? Ada enggak? Ada ide nggak? Kira-kira kenapa menjelaskan itu? Belum ada? Ini masih penuh. Kalau Anda lihat, kita lihat lagi di sini nih, bagian ini, itu ternyata kalau kita bicara e-government, kita bicara tahapan pengembangannya, itu tidak melulu masalah teknologi. Ada faktor-faktor lain yang seringkali kita abaikan, dan itu justru menjadi penentu. Contohnya budaya. Atau di sini politik. Enggak, budaya-budaya yang bisa menghambat misalnya. Contoh, saya kasih contoh. Sebuah penelitian di India, sebuah penelitian di India, itu mengidentifikasi layanan apa yang dibuat daring pertama kali oleh pemerintah daerah. Nah, ternyata temuannya menarik. Jadi yang dibuat daring berbasis internet itu adalah layanan-layanan yang tidak mengganggu kepentingan dari penguasa saat itu. Contoh, ada layanan yang menjadi katakanlah pundi-pundi lah untuk ongkos politik dan lain-lain. Itu ternyata tidak di-online-kan dulu, tidak dibuat otomatis dulu, tidak dibuat menjadi layanan e-government lebih awal. Nah, sehingga ada faktor politis di sana. Nah, yang saya sampaikan tadi untuk menjelaskan mengapa kadang orang itu selektif. Yang ini dibuat berbeda dengan yang lain. Yang ini bisa terintegrasi, bisa menghubungkan semua agensi pemerintah, tapi yang lain itu masih fragmented. Nah, jadi ada masalah politis di sana. Nah, kalau politis ini kan menjadi menarik, karena ini juga terkait dengan kepentingan, terkait dengan personality misalnya. Anda mungkin baru beberapa jam yang lalu melihat video bagaimana seorang anggota dewan yang baru pulang dari kunjungan kerja diperiksa suhunya tidak mau. Itu kira-kira menjelaskan lah. Yang sederhana seperti itu saja, itu kadang di lapangan tidak selalu bisa diterima dengan mudah. Kenapa? Ada kepentingan arogansi politik dan sebagainya. Nah, sehingga kalau Anda nanti ke depan menjadi pengambil kebijakan, menjadi konsultan, ya baik-baiklah diberitahu itu. Jadi bisa kalau memang seluruh Indonesia tidak mungkin, nah bisa jadi kerjasama antar 2, 3, 4, 5 kabupaten, mengembangkan sistem bersama, dan itu sangat mungkin kalau semuanya sepakat. Model itu juga banyak dilakukan misalnya di Norwegia. Ada kerjasama antar kabupaten kota atau provinsi ketika sistem nasional belum mendukung. Nah, sehingga ketika ada satu sistem yang dikeroyok pengembangannya,
dengan energi yang terakumulasi, dengan sumber dana yang bisa dikumpulkan, maka sistem tersebut akan lebih mudah dibuat, dan saya yakin karena sumber daya yang dialokasikan lebih baik, maka akan menjadi sistem yang lebih baik juga. Itu kira-kira masih penuh. Jadi e-government itu bukan hanya melulu masalah teknologi. Atau masih penuh punya pendapat sendiri? Cukup dulu kayaknya, Pak. Cukup. Ada lagi komentar, pertanyaan? Ya Pak. Enggak, Mas Raffi. Jadi kan kalau di Jawa Barat itu ada tagar yang sekarang dari semenjak gubernur yang baru itu, yaitu Jabar Quick Response ya Pak. Itu apakah salah satu termasuk keberhasilan dari salah satu model di sini? Karena kan dari mulai di daerah itu emang benar-benar bisa menyampaikan aspirasinya, sehingga ada tim tertentu yang siap turun sampai ke daerah gitu Pak. Betul. Nah, kalau kita lihat model ini, itu kira-kira ada di sebelah mana, Mas Rofi? Biasanya ada di sekitar sini nih. Ya. Karena di situ suara rakyat didengar, dan itu direspon dengan baik, dan dijadikan referensi pengambilan keputusan publik. Nah, kalau itu bisa terjadi, rakyat akan merasa bahwa bupatinya, gubernurnya, wali kotanya, presidennya itu memang betul-betul melayani mereka. Karena suaranya didengar. Dan tidak hanya didengar, tapi juga dijadikan konsideran. Karena banyak yang mendengar, tapi setelah itu dilupakan loh ya. Mau mengumpulkan banyak data, banyak keluhan, tapi ada diemin aja, ada juga. Nah, tapi ketika itu ada quick response, kemudian didatangi, dikasih solusi, itu kan menurut saya tanda-tanda baik lah. Nah, tinggal bisa jadi masalahnya adalah skala, cakupannya. Apakah sudah mencakup seluruh wilayah? Apakah belum? Nah, ini kan masalah waktu kadang, dan masalah konsistensi. Nah, kira-kira gitu, Mas Raffi. Ada komentar lain? Ya, terima kasih, Mas Raffi. Ya. Mbak Devi, suaranya belum terdengar. Ini saya unmute ya. Mbak Devi ya? Iya. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak. E-government itu kan untuk masyarakat ya. Dari pemerintah sendiri itu kesuksesan e-government itu gimana ya, Pak ya? Maksudnya ada standarnya enggak gitu? Oke. Ya gitu, Mbak Devi. Iya. Ya. Jadi yang pertama, building block dari government itu bisa antara pemerintah dengan pemerintah. Jadi government to government. Jadi tadi kalau kita bicara integrasi vertikal, integrasi horizontal, itu adalah termasuk wilayah government to government. Kemudian yang lain adalah government to citizen. Nah, ini yang Mbak Devi sampaikan tadi. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan warga itu bisa terfasilitasi. Kemudian ada yang spesifik lagi, yaitu government to business. Ini sebagai bisnis ini kan sebetulnya citizen juga kan, nah, tapi spesifik. Nah, 3 building block inilah yang nampaknya semacam acuan ketika mendiskusikan. Contoh, kalau kita bicara tadi pertukaran data antar Kementerian Keuangan dengan apa? Ini kan government to government kan? Tapi kalau ketika kita bicara layanan pemerintah untuk perlindungan, nah kita bicaranya government to business atau government to citizen.
Kalau kita bicara layanan pemerintah untuk aspirasi publik, itu jelas. Gimana government Government to citizen. citizen. Nah, jadi ada bermacam-macam perspektif yang bisa digunakan Mbak Dewi. Nah, itu nanti akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi. Nah, nanti dalam kuliah selanjutnya kita akan bicara masalah dampak. Nah, dampak ini kan cara mengevaluasi. Apakah misalnya satu waktu yang lebih cepat, pasti pengulangan data yang lebih minimal, informasi yang lebih berkualitas. Ini kan contoh beberapa indikasi yang bisa kita ambil untuk melihat kualitas dari. Kira-kira gitu Mbak Devi. Ya, baik Pak. Atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah. Nampaknya mikrofonnya Pak. Gimana Pak? Kita pakai handphone ya? Agak kurang jelas Pak. Ya, Pak Devi pakai handphone. Iya. Yang makanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah cukup ya tadi jawabannya ya? Ya, cukup Pak. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, mangga maju benar. Pak, tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya kan masyarakat itu banyak nggak sih Pak yang memberikan masukan terhadap pelayanan publik itu Pak. Jadi juga didengarkan oleh pemerintah. Tapi kenapa pemerintah tuh nggak memberikan solusi, hanya mendengarkan tanpa mengambil kebijakan itu Pak? Apakah itu sebagai formalitas aja mereka mendengarkan, atau memang itu nggak masuk dalam program kerja pemerintah gitu Pak? Ya. Oke. Nah, kembali ke diskusi awal dulu ketika kita berjumpa di kelas. Jadi dalam e-government itu ada yang dibutuhkan perubahan paradigma, pola pikir, mindset. Nah, sebagai contoh yang sering saya sampaikan, cara kadang berguru tapi serius. Kalau pola pikirnya masih, kalau bisa dibuat rumit apa dibuat mudah, nah, sampai kiamat pun e-government tidak akan punya dampak. Nah, harus diubah pola pikirnya. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibuat rumit? Pertanyaannya adalah sekarang, apakah semua pelayan publik itu sudah punya pola pikir seperti itu? Mereka itu memerintah atau melayani? Ya? Namanya masyarakat sudah terlanjur pemerintah sih ya. Jadi tugasnya merintah atau gitu ya. Ya, padahal kan public servant itu artinya kan pelayan publik tuh. Bahasa Inggrisnya PNS itu kan public servant kan. Itu kan jongoswa publik, ya, pelayan publik. Ya. Ada contoh menarik. Nanti akan kita diskusikan di kelas gini atau di sini. Contoh di Jogja. Kota Jogja, Yogyakarta ketika wali kotanya Pak Heri Yudianto, beliau dalam 6 bulan pertama itu yang difokuskan adalah mengubah pola pikir. Yang dulunya menjadi Pangreh Projo. Pangreh Projo itu sukanya merintah. Menjadi Pamong Projo yang melayani. Itu butuh sekitar 6 bulan itu. 6 bulan. Jadi orang yang tadinya suka merintah, minta dihormati, sekarang kebalik, melayani dan menghormati. Itu mengolah pola pikir. Nah, kalau ketika pola pikir sudah berubah, maka masalah yang tadi disampaikan Mas Ibnu itu insya Allah juga akan berubah. Jadi pola pikir itu jangan disepelekan. Nah, itulah mengapa misalnya ada yang sudah membuat program mengumpulkan aspirasi publik tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, bisa jadi dengan menyiapkan kanal itu sudah benar secara politis,
tapi sebetulnya tidak diolah betul untuk pengambilan kebijakan publik. Tapi politically correct gitu. Nah, kadang kan ada itu kan mendapatkan legitimasi politis, tapi sebetulnya dampaknya nggak kelihatan. Kira-kira kebayang ya? Ya. Itu lagi. Yang mau diskusi? Atau cukup? Kita udah 1 jam ini ternyata. Hah? Kurang dikit. Nggak kerasa ya? Belum, Pak. Belum kerasa. Anda mau tugas nggak? Ini gratis loh ini. Kalau nggak mau tugas, nggak tak kasih tugas. Ya. Saya manut aja yang lain, Pak. Oh ya. Yang lain mau tugas enggak? Atau enggak dulu nggak apa-apa ya, biar Anda agak nyaman ya. Karena namanya kelas lain namanya tugas kan? Iya sih biasanya, Pak. Nah, gitu. Nanti tugasnya ngumpul terakhir aja lah yang agak gede gitu ya. Ada lagi komentar, pertanyaan? Pak, satu lagi, Pak. Ya silakan, Mas Ibnu. Saya tapi nggak ngambil contoh ke publik masyarakat Indonesia, tapi kalau di UI, Pak, kan di UI itu kan waktu Bapak menjabat sebagai rektor kan salah satu misinya tuh kalau nggak salah tuh ya lebih digital gitu loh, Pak. Betul. Di UI itu. Dalam merubah itu sebenarnya merubah pola pikir akademika di UI itu susah nggak sih, Pak? Apakah mudah karena sudah pada anak milenial semua atau gimana gitu, Pak? Ya. Terutama di pegawainya, nggak cuma di mahasiswanya gitu. Ya. Satu, ada disparitas, ada perbedaan lah. Dari sisi kemampuan teknologi atau kemampuan teknis misalnya. Ada yang sudah jago, ada yang sudah mahir, ada yang belum. Ini hampir di semua tempat ada. Kemudian yang kedua, yang justru menurut saya sangat penting, selain itu, mengubah mindset adalah perlunya komitmen manajemen. Komitmen pimpinan. Kan ini menentukan. Sebagai contoh, kan kebetulan 4 tahun yang lalu saya kan kepala BSI, Badan Informasi, dan pada saat itu 2016 ya, 2016 itu dimulai perubahan besar-besaran. Waktu itu saya diminta oleh Pak Rektor bagaimana mengubah, mentransformasi layanan secepat mungkin. Apa yang saya cari pertama kali adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan itu artinya apa? Adalah dukungan, cara kebijakan, dukungan secara sumber daya, yang itu bisa digunakan untuk modal bergerak. Contoh sederhana, waktu itu kami putuskan misalnya mengganti semua kanal distribusi. Karena keluarnya dulu sama, setiap hari masalahnya adalah internet. Di ujung itu hanya 8 kbps. Padahal kita punya tanduan besar, tapi di ujung itu netes. Tidak mengucur airnya. Apa yang dilakukan? Mengganti pralon. Pralonnya itu bentuknya apa? Adalah kita install fiber optik, misalnya sepanjang 6,6 km di kampus terpadu. Kita install kabel, itu ada sekitar 40 km ya, di semua gedung, termasuk dengan manajemen koneksi internet yang baru. Kita install hampir 1.000 access point di seluruh kampus. Kita sepakati menggunakan single SSID, itu juga kesepakatan. Dan ketika kita bicara dengan Cisco, itu juga mereka tertantang, karena dimanapun yang muncul kan UI Connect kan, atau IDOROM, dimanapun, di semua kampus. Dan
single sign on, once set and forget. Anda login sekali, kemudian lupakan. Nah, itu juga dengan desain itu. Bagaimana Anda cuma login sekali, setelah itu Anda terkoneksi dengan sistem, tapi tanpa login. Dan sampai banyak yang katakanlah lupa passwordnya. Gara-gara set and forget. Nah, itu contoh komitmen. Dan itu butuh dana yang lumayan. Saya harus presentasi ke yayasan, macam-macam saat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah soal memilah mana strategi jangka panjang, mana strategi jangka pendek. Nah, strategi jangka pendek saat itu adalah kita sepakati bagaimana kita melakukan quick win. Program yang bisa mengubah hidup orang banyak. Makanya yang disepakati pertama adalah meningkatkan kualitas koneksi internet. Kenapa? Karena itu mirip dengan jalan tol. Kalau jalan tolnya udah jadi, nanti apapun bisa lewat di atasnya. Mau truk bisa, mau becak bisa, mau tronton bisa, karena jalan tolnya udah jadi. Dan sekarang nampaknya sudah tidak kita temukan keluhan karena koneksi internet. Malah mengeluhnya sekarang kalau liburan. Nah, buktinya masih penuh, malah kuliahnya juga ke kampus kan? Ini kan gara-gara itu. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jangka panjangnya apa? Jangka pendeknya adalah semuanya merasa nyaman, akhirnya energinya untuk kerja yang lain, tidak untuk mengeluh. Nah, selanjutnya ada jangka panjang. Jangka panjangnya adalah salah satunya meremajakan infrastruktur secara bertahap. Kenapa? Karena kalau sekali waktu uangnya tidak ada, energinya tidak ada, plus mengembangkan sistem. Kita nampaknya punya banyak sistem informasi, tapi tersebar. Nah, sekarang kita mengembangkan UI Gateway. Satu aplikasi yang itu menjadi rumah untuk banyak modul. Nah, model pengembangannya adalah dengan model pengembangan yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar, dengan pendekatan microservices. Jadi mirip dengan aplikasi Gojek Anda itulah. Nyebut merek enggak apa-apa ya. Nah, Gojek Anda itu banyak aplikasi kecil di dalamnya. Ada GoFood, ada GoRide, ada GoSend, ada GoBox, dan lain-lain. Itu sebetulnya kan modul-modul terpisah, tapi digabungkan menjadi satu aplikasi. Nah, kita sekarang sedang mengembangkan itu. Sudah selesai beberapa modul. Kemungkinan Anda belum menggunakan atau sudah? Anda sudah bisa login UI Gateway kan? Belum nyoba sih, Pak. Belum nyoba ya? Nah, nanti dilihat di sana, sudah ada nggak modul yang dibuka untuk Anda? Kalau di layar saya sudah banyak. Karena ini yang muncul tergantung dari privilege penggunanya. Saya bisa mantau misalnya penerimaan mahasiswa baru harian, bahkan per menit pun saya tahu yang sedang tes siapa. Termasuk layanan-layanan yang lain. Nah, kira-kira garis besarnya gitu, Mas. Jadi perlu perencanaan yang kontekstual. Karena bisa jadi yang di UII diterapkan di kampus lain juga nggak jalan. Gitu. Ya, mudah-mudahan membantu lah untuk memunculkan pertanyaan lanjutan. Ada lagi komentar, pertanyaan? Cukup? Cukup dulu kan, Pak? Ya, kalau cukup kita akhiri ya untuk sesi pekan ini ya. Baik, Pak. Nanti kalau Jumat pekan depan seperti ini lagi, Anda merasa nyaman nggak? Nyaman ya? Nyaman sih, Pak. Ya, Pak. Oke. Dibandingkan cuma tugas saja, Pak. Betul, makanya. Mungkin ini tidak ada tugas dulu lah. Dulu Anda bisa weekendan, tapi jangan keluar rumah ya. Usahakan meminimalkan keluar rumah saat ini. Karena di Jogja sekarang perkembangannya cepat memburuk. Ini beberapa masih di bawah permukaan. Pada saatnya nanti mungkin akan dibuka di publik. Ya, sehat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.